Kamu Tiara, semoga udah pulang kantor nih ya. Nggak lagi di jalan, jadi bisa bisa enak ngobrolnya, simulasinya. Tadi teman-teman nanya tentang lead magnet, nanti kita akan bahas sedikit. Sama sebenarnya utamanya untuk merapikan Instagram ya nih teman-teman, kita mau diskusi contohnya seperti apa, terus kenapa mesti dirapihin, kemudian potensi pendapatan dari internet marketing kalau Instagramnya udah dirapihin, Facebooknya juga diaktifkan, itu seperti apa sih gitu. Nah, aku pengen tanya dong dengan ini ada chat ya dengan teman-teman di sini yang sudah mendapatkan pendapatan online. Boleh dong cerita pendapatannya dari apa? Apakah penjualan barang atau endorse atau ada brand beriklan atau malah sudah dapat apa ya namanya tuh kalau di YouTube itu Google Ads, udah dapat penghasilan dari iklan. Monggo yang mau open mic sebelum kita mulai materinya, boleh kita santai aja. Udah, oh nih kamu Tiara udah pulang. Halo, yes. Oh yes Kak Rosida, semoga aman ya. Pulang kantor atau apa nih, pulang kantor kali ya kalau jam segini berarti. Oke, aku sih sebenarnya punya waktu cukup banyak ya 1 jam, tapi pengen lebih banyak ngobrol setelah materi disampaikan. Dan aku nggak terbiasa nunggu teman-teman yang terlambat nih. Gimana kalau kita mulai aja materinya teman-teman untuk menghargai yang on time? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman yang lain juga berkenan ya. Nanti kita tektokan aja mana yang kurang pas atau mau ditanyakan, yuk langsung diskusi. Pak Azam nih temanku distributor atau ada di grup reseller kah Pak? Boleh dibantu Pak? Ntar saya takut kena setrap nih kalau ada bos di dalam nih ya. Ini pada malu-malu kucing tuh Bu Rita dong, asik ya Bu. Thank you ya Bu udah temenin aku. Udah open cam, terima kasih. Oke, yuk Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini sederhana aja yang mau disampaikan. Aku namain biar lebih seru namanya sidak media sosial. Waduh, ini media sosialnya sudah dioptimasi belum? Sudah dipakai seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan di media sosial. Kok bisa ya orang tuh punya penghasilan? Gimana caranya? Dari media sosial ya teman-teman. Nah, makanya kita bongkar sekarang. Semoga bisa menginspirasi, bisa dapat insight yang bisa langsung dipraktekin, sehingga kita semua bisa sukses online dengan upload konten. Nah, ini basic banget ya, konten itu seperti bentuk komunikasi ya sekarang. Nah, kita kan komunikasi sama orang yang dikenal, biasa dengan handphone ya. Nah, komunikasi dengan orang yang nggak dikenal nih gimana? Itu kita bisa mengangkat citra diri kita ini mau dikenal sebagai apa. Nah, seperti aku, nanti teman-teman boleh kasih pendapat ya, kira-kira menurut teman-teman nih aku ada di bidang atau bisnis apa, dan citra apa yang aku mau sampaikan ya. Nanti teman-teman boleh mampir di Instagram aku nih ya. Di Instagram aku, kalau teman-teman lihat story-nya, nah ini salah satunya. Seperti itu ya. Apakah cocok konten-konten yang aku bikin gitu ya? Oke, kita ke materi dulu. Sip. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman aku mau tanya dong, menurut teman-teman, 5 bisnis yang anti pandemi atau akan terus langgeng gitu ya, paling tidak dalam 10 tahun ke depan, apa aja nih? Boleh dong, tolong di-share di chat. Yuk, kita ketik-ketik sedikit, mungkin itu bisnis yang teman-teman jalankan, atau yang sudah teman-teman bidik, ya, ingin jalankan, monggo. Yuk, yuk, yuk. Oke, makanan skincare. Waduh, ini mewah banget nih skincare ya. Yang lain mungkin ada input, ada masukan pengalaman. Produk kesehatan, cakep. Yes. Setuju, setuju, setuju.
Yang lain Kak boleh bantu kuliner memang tetap diperlukan. Yes. Gimana Bu Rita ada bisnis kuliner apa nih? Kuliner kesehatan, makanan kuliner lah ya. Kak Rosida bisa ikutan atau Pak Anja monggo sambil kita tunggu. Oh, ini ada teman kita. Maaf, aku sambil balas. Oke, kecantikan. Wah, ini bisnis pribadi nih kayaknya nih ya. Dengan Kak siapa? Maaf yang Kak Azam, aku panggilnya Kak Azam atau Nugget Tuna? Oh, kan kuliner juga ya. Ya, nggak apa-apa Kak Aulia, monggo sambil kita santai kok. Oke ya, aku buka ya teman-teman. Setuju nggak nih kalau aku bilang 5 bisnis anti pandemi itu ini nih teman-teman. Boom. Nah, katanya tuh ini nih. Nih teman-teman bisa bisa cek di internet ya. Eh, apa namanya? Bisnis-bisnis yang berpenghasilan tinggi di 20 tahun yang akan datang sih sebenarnya. 10 tahun lah ya aman. Gitu. Setuju nggak? Yang pertama kesehatan ya. Lagi pandemi ini makin boom ya kan. Kemudian makanan ya, makanan itu seperti apa dulu nih kita mau bawakan ya. Kalau dijualnya offline ya jangkauannya ya hanya seradius berapa gitu kan. Zaman sekarang yang berbisnis makanan itu nomor satu minimal sudah join di GrabFood, GoFood, sekarang malah ada Shopee Food ya kan. Berarti dia ntar arahnya ke sini nih teman-teman ya, ke internet juga nih. Internet, komputer, teknologi nih. Nah, ini apakah kita sudah menyentuh area ini? Kemudian humor, kalau bukan disebut hiburan, kita sebutnya humor deh. Karena katanya banyak teman-teman kita di dunia hiburan yang terkena dampak pandemi, ya kan? Nah, tapi humor, hiburan, kalau nggak Raffi Ahmad tutup toko nih kalau kayak begini caranya, ya kan? Sule gitu ya, pada gulung tikar kan? Enggak. Nah, itu membuktikan bahwa humor, hiburan, termasuk sosial media nih, teman-teman. Itu sebenarnya rumahnya ini, ya kan? Rumahnya kita mencari hiburan, mencari teman. Ya. Nah, yang menarik itu yang saya juga nanti akan berikan peluangnya, itu adalah di pendidikan. Edukasi, pendidikan, motivasi, ya ini evergreen, ini nggak ada matinya. Setuju nggak nih? Apa ada yang mau? Oh, Mas Azam, yes. Oke, Mas. Boleh dong tolong ditambahkan siapa nih yang mungkin ada bidang, mungkin merasa properti nggak ada matinya gitu ya, boleh diargumentasikan. Ayo kita diskusi di sini ya. Tapi kurang lebih ini nih teman-teman nih ya. Bisnisnya teman-teman ada di mana ya kan? Nah, sekarang fokus kita adalah gimana caranya bisnis offline kita atau pendapatan usaha kita itu bisa menjangkau orang dan tentunya income yang lebih besar dengan internet, dengan media sosial yang kita mau belajar ini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, teman-teman di media sosial, teman-teman berlaku sebagai cuman ada dua, kita tuh di media sosial secara ekonomi cuma dilihat dua makhluk nih ya. Apakah teman-teman menjual, apakah teman-teman membeli? Atau ya gue jual, gue beli loh. Ya jualnya apa? Nah sekarang kita mau fokus yang sudah menjual secara online. Boleh dong di chat, di infoin kayak misalnya tadi Bu Rita nugget ya. Nah, nuggetnya terus sudah dijual secara online belum gitu ya. Tadi ada teman kita Kak Anjar ya. Kak Anjar tadi share ya. Terima kasih Kak Anjar, nanti kita bahas sedikit. Yes, boleh di chat. Siapa yang sebagai penjual? Aku menjual apa gitu ya. Sambil aku buka-buka nih ya. Teman-teman bisa lihat media sosial aku ya, teman-teman. Media sosial aku yang pertama yang pribadi sebenarnya akhirnya aku fungsikan untuk edukasi ya. Untuk edukasi itu seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Media sosialku nanti ini monggo ayo kita berteman di media sosial namanya Miliuner Mama. Nah, Miliuner Mama ini punya misi apa yang kita tunjukkan dia di bio nih teman-teman. Nah, aku tulis di sini
biar di rumah aja kita tetap bisa hasilkan income loh. Rahasia sukses online dengan upload konten. Jadi teman-teman yang kenal sama aku itu kita sama-sama aktivasi otak gitu ya, belajar untuk mengalirkan ide-ide yang sesuai sama tujuan atau misi kita. Jadi orang kalau tertarik nih, mereka ngeklik-klik gitu ya. Mereka ngeklik, terus mereka lihat. Nah ini juga aku ajarkan nih, ini ilmu gratis nih kalau di kelasku nih. Namanya kartu nama digital atau digital name card kita sebutnya. Nah di sini juga kita kembali lagi menginformasikan misi kita, kemudian apa-apa aja sih ya kan, manfaat, keutamaan, kemudian ini ada YouTube juga, ada link ke WhatsApp, ada link ke materi gratis gitu ya, seperti itu. Nah, aku mau lihat dulu nih di chat ya, tapi sebelumnya teman-teman juga bisa lihat ini bisnis aku ya, yang terkena dampak pandemi karena aku jualnya di kampus, teman-teman. Aku jualnya di kampus-kampus dan praktis saat Februari 2019 berarti ya. 2019. Ya, Februari 2019 itu kampus sudah mulai tutup. Sorry. 2020 dong ya, kan 2019 itu belum masuk ya ke Indonesia ya COVID ya. Jadi akhir tahun Februari 2020 itu praktis tutup kampus dan saya baru tutup kios-kios kebab saya ini di September. Jadi semenjak September saya tutup 3 kios saya dan saya hanya karena udah nggak dibantu lagi sama tim ya, saya nggak kerjain nih teman-teman, tapi resepnya masih saya simpan ya. Jadi ini pelanggan-pelanggan saya tuh pada ngomel gitu ya, aduh ya minimal seminggu sekali deh ya, alhamdulillah sekarang seminggu sekali masih bisa ngirim karena kebab saya spesial nih, nggak ada campuran tepungnya gitu dengan bumbu otentik ya gitu. Nah bisnis seperti ini nih teman-teman, buat teman-teman yang belum mengoptimasi, karena ini sebenarnya postingan kapan ya terakhir ya. Nah, tapi ini langgeng gitu ya. Jadi kapanpun teman-teman mau memperkenalkan bisnis teman-teman, bisa. Ini terakhir Agustus 2020 nih teman-teman, sebelum aku tutup September. Gitu. Kemudian kurang lebih dari September itu aku alih usaha ke yang lagi ngetren. Wah, ini bagus kalau dimiliki ilmunya ya, seperti skincare tadi disinggung juga. Kalau ada trennya boleh kita ride the wave ya, kita naikin ya, selama investasi yang kita keluarkan kita bisa kembalikan dengan perhitungan gitu ya. Nah ini aku investku nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa dan saat ini terus berkembang ya. Seperti biasa, ini yang nanti kita akan bahas, kita akan nonton nanti videonya sedikit. Gimana kita merubah ini copywritingnya gimana ya, nulisnya enaknya apa. Kemudian ketika diklik, ini bisa langsung ke WhatsApp kita dengan sapaan, dengan pretext itu ada di WhatsApp, di YouTube aku juga. Seperti itu. Jadi gimana kita memiliki citra ya, kita sebutnya aset digital yang mencerminkan bisnis atau diri kita sehingga orang yang tertarik tinggal ngeklik dan berkomunikasi langsung sama kita. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, kembali ke laptop. Sebelumnya kita lihat dulu nih di chat ya. Halo keripik pisang hadai, assalamualaikum. Wah, ini udah join nih. Terima kasih waktunya. Dengan Kak siapa nih manggilnya ya? Boleh dong, ini bisnisnya masih keripik pisang atau apa Bu ya? Saya menjual fashion baby dan anak. Wah, ini asik nih. Fashion, baby, dan anak. Udah berapa lama? Itu nanti ya diskusinya beda lagi ya. Saya jual program turun berat badan. Oke, nah ini asik. Ya, ini yang intinya kalau makanan sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih dengan internet atau pemasaran lewat media sosial ya. Tapi akan lebih mudah ketika barangnya itu nggak basi ya atau perlu penanganan khusus kayak misalnya jual puding atau apa gitu ya. Jadi kalau kita mau naik ke bisnis online kita harus berhitung ongkos lah ya, ongkos kemasan, ongkos kirim,
ongkos yaitu pengiriman ya, risiko di perjalanan gitu. Aku menjual nugget secara online tapi masih lokal atau daerah setempat. Yes, berarti Bu Rita sudah dapat income online-nya dari media sosial apa nih? Dari Instagram kah atau dari WhatsApp orang-orang yang kenal atau dari mulut ke mulut nih lewat WhatsApp? Boleh. Gitu ya teman-teman. Jadi kita mau memanfaatkan media sosial, oke. Kenapa? Karena media sosial itu udah jadi mall. Udah jadi mallnya masa kini ya nggak sih? Dimana orang-orang itu katanya berkumpul di media sosial, ya kan? Nah, ini ada tokoh-tokoh idola saya nih ya, ada Bill Gates, ada almarhum Steve Jobs ya. Karena saya melihat ya memang kita kalau nggak kita ikutan jadi penjual di media sosial ya, akhirnya kita akan boncos gitu ya, tiap hari nontonin konten orang ya. Mau nggak mau ngiler ya kan, antara punya duit habis atau nggak punya duit sama sekali gitu yang ada. Nah, mendingan kita ikutan ngejual apa gitu ya. Nah, pilihannya di antara ini nih teman-teman. Nah, nanti aku akan kasih lihat sesanggup apa kita berbisnis ya. Karena persaingannya kan jadi terbuka nih. Sanggup nggak? Kita pengen punya penghasilan berapa ya kan? Pengen punya penghasilan 1 juta, 2 juta, 20 juta, itu beda lagi effortnya gitu. Nah, seperti ini nih teman-teman. Jadi ini data Januari sebenarnya udah terlalu lama ya. Tapi kurang lebihnya sekarang itu di Indonesia dengan populasi 270 orang, 200-an juta penduduk itu udah pakai media sosial. Media sosialnya apa aja? Media sosialnya itu yang paling banyak nih ternyata YouTube nih. Gitu. YouTube nih apalagi semenjak pandemi ya banyak yang nonton TV, film, YouTube gitu ya. Makanya apa namanya? Bioskop juga bakal tutup gitu kan. Nah, ini WhatsApp nih nomor 2 nih. Pasti banyak di antara kita yang jualan juga di WhatsApp gitu ya, mungkin lebih kenceng dibandingkan di YouTube. Itu karena produknya juga ya, produknya. Kemudian Facebook ya, Facebook juga udah merajai lama. Instagram dan seterusnya. Nah, ini fakta nih teman-teman, aku pengen ngiler-ngilerin sedikit ya. Ternyata teman-teman ya, biar kita tahu gitu ya. Kita nih yang selama ini ngejarnya UMR, ngejarnya penghasilan 5 juta, 10 juta, biar badannya ini semangat gitu ya. Ternyata manusia-manusia ini ya, kerjaannya cuman hahaha hihihi doang ya. Ini rata-rata ya memang ranahnya kontroversi ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat mereka ada di bidang mana nih teman-teman? Ya, boleh ya, kalau aku bilang mereka tuh ada di humor atau hiburan dengan teknologi. Jadi dengan YouTube itu dengan memanfaatkan teknologi. Jadi dia menjangkau gitu ya. Jadi dia ambil dua area ini, pantas aja income-nya ya. Nah, ujubile nih tuh. Masa sih income ratusan juta kayak begini, teman-teman, nah ujubile gitu ya. Sampai dengan ini dari iklan ya, makanya nggak persis angkanya. Bukan gajian ya, teman-teman. Nah, apa sih yang mereka kerjain gitu ya? Itu kelasnya beda lagi, kelasnya bikin konten. Aku temenin juga teman-teman ya. Kalau Zoom seperti ini sifatnya baru preview ya teman-teman. Kalau kelas itu nanti ada kelas Telegramnya, kemudian kita ada review rutin dan ada Zoom juga gitu. Nah, ini nggak perlu dilihat ya, tapi yang aku mau sampaikan adalah mereka berbisnis, teman-teman. Berbisnis serius, dan kalau teman-teman lihat channelnya, ya bolehlah ya, aku sebagai pemula cerita nih ya. Kalau teman-teman punya channel YouTube-nya teman-teman sudah dirapihkan seperti ini belum, ya kan? Nah, itu yang kita akan belajar sama-sama. Aku sebagai temannya teman-teman, sahabat digital teman-teman, kita sama-sama bongkar ya. Gimana sih ngerapihin profilnya, gimana bikin kontennya, bikin thumbnailnya. Terus lu gue nggak punya laptop, pakai handphone bisa, semua aplikasi banyak yang bisa ngebantu kita. Nanti kita juga akan nonton ini ya terkait Instagram kita. Oke, gitu. Jadi mereka itu bukan siapa sih, misalnya aku tanya deh, siapa sih Atta Halilintar tuh siapa gitu ya. Atta Halilintar tuh siapa sih sebelum tahun 2020, teman-teman?
kita tuh nggak kenal gitu. Tapi apa yang dia lakukan dari 2016 ke 2020, ternyata dia siapkan. Mulai dari headband-nya, mulai dari cerita kesebelasannya, dia create story gitu. Nah itu yang kita mau ambil, kita mau contek gitu ya, kita mau lakukan di kehidupan kita, di bisnis kita, mulai dari misalnya yang suka berkebun, ya kita create story tentang kebun itu. Yang suka masak, kita create story tentang masak itu. Sekarang nggak ada yang nonton loh, ya kayak saya juga gitu, nggak ada masalah. Tapi kita bergerak progressing gitu. Mau 1 jam sehari, mau apa, tapi rumahnya sudah dirapihkan, ya kan? Instagramnya udah dirapihin, tinggal diisi nih interiornya, diisi pelan-pelan. Ini kok bisa rapi kayak begini? Nanti aku ajarin caranya bikin puzzle feed yang isinya 36 gitu ya, tinggal ganti foto sesuai sama seleranya teman-teman atau brandnya teman-teman seperti ini gitu. Ini kan aku ada logo ya, ada logo jadi warnanya biru-biru biru-biru begitu. Ya kan? Itu ada ilmunya semua teman-teman. Kita tinggal pelajari, kita tinggal contek termasuk buku yang mau rilis tanggal 22 besok. Yang aku mau ajak teman-teman sebagai partner aku nih. Aku mau ajak teman-teman kalau yang punya produk tapi belum menghasilkan atau apa namanya lagi melirik bidang edukasi, yuk aku pandu ya, kita sama-sama belajar copy paste aja dulu, belajar jualan. Karena itu that's just the basic of every successful person. Gimana mereka membawa dirinya, gimana mereka menjual dirinya, idenya, produknya, jasanya, itu yang kita mau praktekin sama-sama. Oke, ini kayaknya materinya lebih ke konten ya. Aku cuma mau cerita, nanti mungkin bisa dibahas ya. Tadi kan ada yang nanya tentang lead magnet ya. Nah, tapi sebelum kita, oh ya, oke ya. Jadi, sorry, ini aku tadi udah cerita ya sama teman-teman. Kalau bicara tentang ngerapihin Instagram, mungkin teman-teman di sini ada yang jauh lebih ahli atau followernya di atas aku ya. Aku izin ya. Aku cerita aja, yang aku lakukan adalah untuk aku menerima orderan, mempersiapkan diriku. Kalau orang tanya, lu ngerjain apa sih? Atau mungkin kita ketemu orang tua murid ya, kebetulan kalau ibu-ibu kan seringnya ketemu orang tua murid atau apa. Mbak ngerjain apa? Kita tinggal refer gitu ya, kita tinggal, iya aku lagi bangun komunitas nih namanya Milioner Mama, mampir dong gitu ya. Jadi nggak malu-maluin ya kan, bionya dirapihin, kontennya dirutinin, terus ya berderap kenalan sama teman baru ini. Seperti ini tadi teman-teman lihat ya tampilannya. Kemudian kita mau nonton YouTube aku sedikit ya. Ini beberapa influencer, teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi Rans ya, Raffi Ahmad ini dia followernya 20 juta dari 200-an juta orang Indonesia. Jadi orang sudah sekaya ini, seterkenal ini aja. Ini kebetulan Raffi ini temanku ya, teman-teman nggak kenal sih. Dia cuma satu angkatan, dulu kita pernah ada sebelum dia terkenal, jauh sebelum dia terkenal, aku sama nggak terkenalnya. Tapi karena dia fokus terus kerjain di modeling, hasilnya luar biasa. Jadi kalau di dunia orang sukses itu orang sebutnya 10.000 jam teman-teman. Nah, teman-teman nih yang udah senior terutama seperti aku juga mungkin ya, aku selalu mundur, aku lihat sebenarnya dari aku sekarang ke aku yang lalu itu apa sih yang aku udah kerjain porsi waktunya lebih lama. Contoh menjadi ibu rumah tangga sudah 5 tahun belakangan ini. Oh, aku udah tahu caranya homeschooling. Oh, aku ini, oke. Aku suka, tapi nggak dapat gregetnya. Oh, ternyata aku itu kuatnya tuh di coaching, di berbagi gitu ya. Teman-teman harus punya keahlian untuk mengevaluasi. Jangan sampai waktu yang teman-teman sudah habiskan itu ternyata ada potensi yang nggak kegarap gitu. Nah, jadi kita lihat orang-orang sukses ini, mereka cuma memanfaatkan 3 modal, teman-teman. Apakah itu modal uang, modal waktu, modal skill. Nah, ketika teman-teman punya 2 di antara 3 hal ini, gitu ya, insya Allah teman-teman bisa membentuk citra diri digital, bisa mengangkat citra diri teman-teman. Meskipun buat teman-teman yang baru memulai, baru lulus, tapi punya minat ya, kayak anakku aja sudah bisa dia jadi YouTuber, karena dia sudah punya minat, dia minatnya di desain, di animasi.
Nah, jadi dari kecil tuh kita udah bantu, oke kalau gitu lesnya ini gitu ya, oke kamu latihannya ini, yuk kita simpen yuk di YouTube yuk karya-karya kamu dan sebagainya. Nah, ini kita sebutnya digital literasi ya, yang kita mau lakukan rutin walaupun hanya 15 menit sehari. Teman-teman yang masih bekerja, kalau bisa didorong, apalagi usianya mungkin sudah masuk usia Nabi terima wahyu gitu ya, usia 30-40, ayo dicicil bangun bangun bisnis gitu ya, mending bareng-bareng sama teman seperti ini gitu, biar nggak malas, biar nggak mager, dan ada yang ngingetin, udah upload konten apa hari ini gitu dan sebagainya. Kita saling sharing, saling follow, saling komen, saling like, seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh, tadi ada teman-teman yang kasih sampel ya. Kita nonton dulu ya teman-teman, nonton video sedikit nih, panduan aku mungkin masih belum bagus kontennya, tapi insya Allah akan ada insight dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalkan, aku Mbak Luki Milioner Mama, sahabat digital teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah pengertian media sosial ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Dan ini adalah potensi besarnya pengguna media sosial di Indonesia. Seperti ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kenapa? Karena potensinya besar banget dan penghasilan itu bisa kita dapat dari rumah aja. Seperti ini memang mereka artis dan bidangnya di entertain ya, wajar aja. Tapi dengan digital, marketing, desain, dan copywriting itu banyak hal kita bisa sentuh. Kita bisa menggagas, mensolusikan permasalahan dan kesulitan dari target market kita. Nah, jadi buat teman-teman segera langsung jadi member karena waktu kita terbatas dan kita mau fokus hasilkan konten berkualitas. So, ini adalah manfaat kalau sudah gabung. Sorry ya, ini sebenarnya grupnya udah lama, tapi ini programnya nggak perlu dilihat ya, jadi member. teman-teman. Nah, siapa nih teman-teman yang belum gabung jadi member? Nah, kemarin kita juga sudah lakukan Zoom untuk sidak media sosial dan siapkan mindset bisnis teman-teman sehingga ke depan itu bisnis menjadi fun dan menyenangkan. Seperti ini aku contohkan. Jadi nggak pusing-pusing tuh bikin konten gitu ya. Nah, kemarin juga ada beberapa teman-teman, termasuk aku yang memperlihatkan media sosialnya. Nah, idealnya bisa lihat contoh aku dan contoh para influencer tadi ya. Nah, ini contoh Ibu Lili, kita kemarin juga sudah bahas. Nah, Ibu Cici, kemudian saya arahkan untuk contoh influencer seperti itu. Misalnya Bu Naning, apa-apa saja yang perbaikannya. Ada 5 hal yang teman-teman kemarin pelajari ya, mulai dari menyiapkan foto profile, terus tulisan di bio-nya itu harus dengan hook ya, itu nanti kita akan pelajari, itu baru 2. Nah, oke, kita stop di sini. Teman-teman kalau mau screenshot monggo ya. Ini jadi PR nih buat yang 3 berikutnya adalah link WA atau name card digital. Nah, apa namanya? Aku sebutin ya teman-teman. Jadi untuk media sosial ya, nanti kita akan lihat contoh punya teman-teman yang baru memulai. Itu kita menyiapkan diri kita terima orderan apa, ya kan? Kalau bisa kita fokus ke depan itu di antara 5 hal yang tadi aku ingetin ya, di makanan, kesehatan, ICT, edukasi dan humor ya. Nah, kayak misalnya teman-teman yang jualan skincare gimana nih? Bisa sifatnya hiburan atau menghibur ya. Misalnya nggak masuk di antara 5 ya Kak ya. Itu gimana sifatnya biar mengedukasi atau biar menghibur gitu. Kita lihat contoh teman-teman kita yang memang pengikutnya sudah ribuan atau bahkan influencer ya, tapi jangan terus terintimidasi, terus dia keren, dia punya ini, punya itu, punya gadget, terus kita berhenti, jangan. Yang penting pokoknya kita berprogres, kita punya cara, ada beberapa cara ya, salah satunya adalah seperti aku masih lakukan, Sabtu Minggu itu waktunya aku ide konten. Jadi ide bisa datang setiap hari, kalau nggak ketangkep tuh ide tuh ibaratnya udah kayak tuyul tuh katanya, nggak punya rambut yang nggak bisa diambil. Jadi setiap kali kepikiran aku pasti tulis di handphone atau tulis di buku ide. Nah, ide-ide itu aku bikinin konten setiap hari itu aku mungkin nge-record anak, nge-record masakan, nge-record teman-teman yang di grup dan sebagainya, itu aku taruh di folder
konten. Nah, hari Sabtu Minggu itulah aku baru rapikan jadi video di TikTok Reels ya, yang sekarang lagi terkenal. Atau kalau videonya rapih, suaranya bagus, aku akan naikin ke YouTube untuk pemanfaatan yang akan datang. Nah, tapi untuk media sosial ini itu wadah kita buat kenalan sama teman-teman baru nih, teman-teman ya. Minimal harus dirapikan dengan 5 hal ini. Yaitu pertama foto profilnya gitu ya. Kalau misalnya seperti ini nih, kira-kira bisnisnya apa ya? Kalau fotonya Danau Toba nih, kebetulan teman kita nih Kak Febi memang di Sumatera Utara ya. Jadi kita kalau memang niat kita mau berjualan teman-teman, kita nggak bisa pajang foto suka-suka kita gitu ya. Misalnya ada teman kita nih, dia secara konten berbagi otomotif ya, mobil. Pantasnya fotonya apa sih teman-teman? Kalau mungkin ada bapak-bapak juga di sini bisa cerita. Kalau hobinya otomotif, bongkar-bongkar motor, mobil gitu ya. Profile picture-nya ditaruh apa gitu kira-kira? Bak mandi atau boleh dong di chat. Di chat, ayo Bapak Ibu, monggo. Kalau otomotif nih, profile picture-nya dikasih apa gitu ya. Nah, kemudian ada teori nih, ada teori yang nanti coba aku cek materinya, mungkin aku akan sampaikan di kelas juga. Bio ya, logo aja kali ya universal. Nah, itu logo itu kalau kita bukan Toyota, orang nggak akan kenal logo kita, Kak. Pose depan mobil, cakep. Mobilnya apa ya? Boleh, betul-betul. Thank you. Mungkin kakak yang lain boleh kasih input juga seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, ini kebetulan rekan kita ini aku kenal ya. Ini kelas yang sebelumnya. Beliau ini pengajar baru mau naikin citra sebagai pengajar les privat gitu. Saya bilang itu fotonya bagus, kakak lagi ngajar kak gitu. Jadi mami-mami tuh yang lihat tuh langsung, oh ini Miss Feby nih gitu. Bagusnya dikasih foto lagi ngerjain mobil. Yes, Karita. Ya begitu. Kadang kita lupa gitu ya, yang kita taruh tuh jadinya album foto gitu. Makanya tadi aku ingetin lagi, kita tentuin dulu ya teman-teman, sadar atau tidak teman-teman itu sudah menjadi pembeli dari entertainer di Instagram ya. Teman-teman nggak sadar aja mau masak buka YouTube, pecak lele gimana sih ya, itu nggak apa-apa sih ya, nggak salah gitu ya. Tapi itu ada peluang yang jangan sampai ketinggalan gitu ya. Apalagi memang teman-teman mungkin lagi kesulitan, kita lagi kok orang-orang punya pendapatan, gue kok enggak gitu. Ya lu rebahan aja tanpa ini ya kan nggak apa-apa rebahan, yang penting scrolling uploading kan gitu yang kita mau belajar ya kan. Nah di bidang kita masing-masing, karena di antara 5 bidang tadi teman-teman, sebenarnya kenapa edukasi aku taruh di tengah, karena edukasi ini keren banget dan kebetulan aku tuh suka banget ya, dan aku mau tularin nih ke teman-teman semangatnya, dan teman-teman bisa latihan di grup reseller jago closing, karena kalau udah bisa jualan online, produk teman-teman mau sekeren apa, sesesat apa gitu ya di Indonesia, Allah teman-teman, sekte sesat aja laris, tuh gimana jualannya ya kan? Mereka menyentuh needs dari yang baca. Jadi mereka bukan mikirin diri mereka, mereka mikirin orang kalau lihat gue siapa ya kan. Nah ini makanya tadi pertama foto profil, yang kedua tulisan. Nah ini jangan disia-siain ya teman-teman, di bio ini kita bisa menulis, dan menulisnya tuh apa ya kan. Kemudian bikin link WA atau link ke media sosial kita yang lain, di situ orang akan lebih dalam kenal gitu ya. Kalau saya kirim ke kartu nama digital karena saya mau mereka tahu ya progres pekerjaan saya, tapi kalau mereka mau kontak WA saya pun bisa gitu. Kemudian yang nomor 5 ini nomor 4, rutin upload konten. Nah ini banyak teman-teman yang nggak bisa, Kak, gue cuma bisa weekend, weekdays gue nggak bisa. Kalau lo bilang nggak bisa, ya nggak teman-teman. Tapi kalau lo mau bisa, lo mau cari solusi, kita bisa ngobrol, ya kan? Kita bisa solusiin. Dan aku lakukan itu, teman-teman. Aku nggak setiap hari bikin konten, enggak. Semua yang aku kerjakan itu
dari bank konten yang aku sudah bikin di Sabtu dan Minggu. Nah, ini ada habit bisnis online yang aku mau copy ini ke teman-teman. Kalau teman-teman mau tertarik, mau jadi member di grup kita, ya kebetulan lagi ada paket murah meriah, dan aku tuh seneng banget semenjak go online gitu ya, aku bisa berbagi peluang, informasi, dan bukan cuma sekali ketok gue tinggal gitu ya, karena masuk ke grup, aku rawat, dan kita sama-sama menjadi penjual. Nah, teman-teman menjual ke siapa? Seperti aku juga, menjualnya ke teman, ke saudara duluan dong gitu ya. Tapi menjualnya bukan, beli dong gue sekarang jualan ini, that's so last year gitu. Kita akan mengedukasi, seperti juga teman-teman yang ketangkep ya nggak? Teman-teman kenapa tertarik ada di grup aku? Hayo, ya kan? Teman-teman kan baca copywriting aku. Nah, copywriting itu yang di awal nanti teman-teman tinggal copy paste. Aku sudah siapin teman-teman tanggal mulai besok bisa ya. Kalau teman-teman hari ini putuskan transfer, besok sudah bisa langsung jualan. Udah aku, nih kak ya, kakak sebar copywriting yang ini. Beres. Nah, kalau yang tektokan kayak begitu tuh insya Allah ya. Teman-teman tahu, aku dulu di waktu manual satu hari tuh aku kenalan cuma 20 teman baru. Ini banyak orang yang nggak sanggup. Lu gue satu aja, dua aja. Kalau copywritingnya udah ada, mah lu tinggal copy paste ke 100 orang juga 15 menit kali, ya kan? Belum lagi temen di WhatsApp, temen lama dan sebagainya. Tapi ada caranya. Gimana sih caranya? Kan begitu yang kita mau pelajari dan praktekkan. Oke, thank you ya teman-teman. Ini sepertinya videonya cukup. Poinnya adalah ini yang aku mau teman-teman monggo di screenshot. Terus jangan nunggu lama-lama karena aku bukan cuman mau jadi pemberi mata kuliah gitu ya. Aku pengen lihat cerita, pengen pengen tahu permasalahan teman-teman, pengen kita tektokan gitu. Kerasa kok bahasanya mana yang udah praktek, mana yang belum, mana yang makin dapat masalah tuh makin seru kita. Oke. Nah, ini nanti monggo kalau mau dimampir lagi ya. Poinnya adalah 5 hal itu di makeover. Oh sorry, tadi ini ya, rutin upload konten ada caranya. Kemudian ini namanya internet marketing yang aku sebut ya. Kenalan dengan teman baru setiap harinya. Nah, dalam hal ini baru 20 ya. Aku sekarang sudah ada di level yang setiap hari aku share ke kurang lebih 1.300-an orang gitu. Dengan customer service ya, ada yang bantu, ada alatnya, ada toolsnya. Nanti teman-teman yang sudah advance, sudah tahu cara manual, nanti bisa naik lagi ke skill itu. Kalau teman-teman tertarik, bisa colek aku. Tapi aku lakukan sama seperti teman-teman, awalnya manual dulu, biar teman-teman tuh tahu, oh flow-nya tuh seperti ini. Dapat duit gue gitu kan, oh closing nih lo, asik kak, itu tinggal kakak dapetin berapa sekarang? 100.000 jadi 1 juta pertama, 1 juta pertama jadi 5 juta, 5 juta jadi itu hasil itu yang nanti kakak akan rasakan ya ketika udah pegang kunci jualan online tuh kayak gimana sih. Oh caranya kita akan bahas di lead magnet gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Monggo boleh raise hand atau mungkin Kak Anjar yang tadi udah screenshot ini kita boleh bahas bareng Kak. Monggo boleh di chat, boleh ini Kak, boleh open mic yuk. Biar aku nggak ngomong sendirian. Bye. Ini Bu Lili. Adakah yang mau sharing-sharing? Teman-teman, di sini aku belum lihat yang ada raise hand. Keripik pisang nih aku jadi lapar ya tiap. Nah ini branding nih teman-teman, Masya Allah. Makanya aku juga kadang sering tulis tulisan miliuner mama juga sih biar orang kesel apa penasaran gitu ya. So tajir loh. Kak Anjar, boleh dong boleh ya kita bahas media sosialnya Kak. Kak Anjar tadi cerita ada produk apa nih, maaf. Kak Anjar jual fashion baby dan anak. Oke, yuk kita bedah yuk. Thank you Kak Anjar. Apakah benar di
Purwokerto, di Purwokerto nih. Waduh, asik. Oh iya, oke. Yes, Masya Allah, mantap nih kan. Nah, jadi aku tuh bisa punya temen di Purwokerto, coba. Kalau aku samperin nih ongkosnya berapa, ya kan? Makanya internet itu Masya Allah, teman-teman. Nah, tinggal kita latihan aja gitu ya, mengangkat citra diri dengan, karena gini, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis ya, bahkan dokter, anggota DPR itu udah bukan menjadi tujuan gitu ya. Ini sebentar lagi bakal kegiles sama sama pemilihan langsung kalau memang nggak ada politikus yang ini gitu kan. Intinya semua itu bisa tergantikan dengan mesin, dengan teknologi, teman-teman. Nah, kita sebagai manusia yang aku kampanyekan itu adalah kita itu begitu luar biasanya Allah udah ciptakan, kita itu punya kemampuan mencipta. Nah, tapi di dunia ini mencipta itu nggak melulu barang, itu bisa berupa ide, bisa berupa ketenangan, kebahagiaan. Nah, itulah yang kita bisa kemas. Makanya tadi aku taruh di edukasi itu semua bidang yang teman-teman minatin. Ada yang sukanya berkebun, ada yang ini semua tuh bisa masuk ke media sosial gitu ya. Asal menyentuh menyentuh ini gitu ya. Kemarin di grup aku bahas kontennya dokter Dokter Tan Shot Yen. Kalau ada yang follow ya, Dokter Tan itu keren banget, asik, galak gitu ya. Jadi dia dokter gizi sebenarnya, bukan dokter hebat-hebat amat, tapi dokter gizi yang terus berbagi tentang makanan sehat itu makanan yang dibuat dari rempah dan bahan dasar, bukan mencampur makanan olahan gitu ya. Jadi itu kuat banget gitu ya buat ibu-ibu rumah tangga tuh kayaknya kalau mau menu-menu yang sehat sederhana pakai tahu, lihat dokter dokter Tan dulu deh dan sebagainya, praktis gitu ya, jadinya ngomongin makanan gitu kan, jadi udah bukan cuma kesehatan aja begitu. Dan dia mengedukasi, jadi banyak ranah dia dan dia lakukan manual, teman-teman. Dia membalas semua chat-chat gitu ya, kemarin rekornya dia bilang, hari ini saya membalas 500 chat Anda secara manual, saya sendiri, kata dia. Nah, itu yang buat kita. Aku tadi buka presentasi lamaku ya di sini. Aku mau mungkin nyolek sedikit teman-teman yang suka nanya, Kak, investasinya berbayar nggak, Kak? Waduh, kalau masih nanya bayar apa enggak, tapi pengen punya bisnis, itu kayaknya kamu masih di kuadran sini deh. Kamu masih di kuadran employee, kamu pengennya dibayar, baru kamu kerja. Nah, ketika kamu sudah naik, ini naik ya, sebenarnya kuadrannya dari employee ke self-employed dulu nih teman-teman. Seperti aku dulu jual apa ya, sebelum jual kebab, jual kue basah aku, tahu tahu isi, itu aku masih ngerjain sendiri gitu ya. Kalau aku ngantuk, capek, males gitu ya, itu ya nggak dapat penghasilan. Nah, tapi kalau kita mau bicara seperti contohku jual kebab ada 3 kios ya, mau punya bisnis, bisnis selain bisnis online, teman-teman bisa tanya semua teman saudara, temennya teman-teman yang menurut teman-teman sukses ya, saya nggak percaya tuh ada bisnis yang nggak pakai modal, nggak pernah saya lihat. Itu mungkin ranahnya masih di self employed ya. Jadi misalnya bisnis pendidikan dia masih ngajar sendiri, belum punya asisten gitu ya. Kalau ketika sudah bicara bisnis itu berarti sudah ada tim atau sudah bisa mendelegasikan. Ibaratnya dia tidur, duit masuk, itu baru bisnis. Nah, ketika ada di bisnis ini, nggak mungkin nggak ada modal. Modalnya dia minimal 2 di antara 3, di antara uang, waktu, sama skill atau tenaga. Nah, inilah yang saya mau tawarin ke teman-teman. Teman-teman kalau mau melatih skill dasar berbisnis, yaitu skill menjual, itu ayo gandengan sama aku. Ini lagi ada program reseller. Kita jualkan produk-produk edukasi yang dicari orang, apalagi di masa PPKM seperti sekarang, yaitu produk-produknya Mas Hermas Puspito, apa namanya, intinya adalah sukses jualan online gitu. Jadi sambil kita praktekin, mau di produk kita juga monggo, sambil kita juga cerita. Nggak mungkin ada pebisnis yang nggak belajar, teman-teman. Mau dia belajar dari ibunya, mau dia belajar ketika dia mau scale up, ketika dia mau naik kelas, pasti dia masuk komunitas. Masuk komunitas pasti beli buku, beli modul gitu ya. Nah, itu yang kita jual.
Kita jual buku, jual workshop, jual bootcamp. Nah, itu ratusan ribu. Teman-teman kebayang ya, sekarang teman-teman menjual produk orang. Nanti teman-teman bisa seperti aku, buka kelas sendiri, mulai menjual produk-produk yang kecil, sampai teman-teman kalau memang ada passion di coaching, teman-teman bisa naik seperti Mas Hermas juga gitu ya, bikin buku sendiri, kristalisasi pengalaman yang teman-teman alami dan hasilkan gitu. Gitu teman-teman. Jadi aku pengen ajak teman-teman berpartner nih ya dengan invest jajanan hasil jutaan ya insya Allah. Nah, praktekin dan ilmunya sendiri sih maksudnya seratusan ribu itu kita juga udah dapat bukunya, masuk ke komunitasnya, setiap hari juga dibimbing, dan buat yang mau menjalankan resellernya setiap hari itu nanti aku bina, yuk kita sekarang ceritain ini yuk ke teman sama saudara kita share ini ya, desainnya sudah disiapkan, copywritingnya sudah disiapkan, tinggal di copy paste gitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman bisa tanya ke grup gitu, grup reseller. Oke, teman-teman, sepertinya itu dulu. Aku pengen lebih banyak ngobrol ya. Mungkin buat teman-teman yang juga mau melihat peluangnya. Ini rada buram ya. Ting ting ting. Oke. Ini aku buram apa? Oh, baru ini ya. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi buku ini akan launching di tanggal 22 September. Nah, karena kita ini ibaratnya internal team ya, kita dapat harga khusus. Nah, dari harga ini nanti teman-teman dapat 30 sampai 40% keuntungan dengan produk yang luas marketnya ya, bukan cuma buat ibu-ibu aja, bukan cuma buat bapak-bapak aja, bukan cuma buat orang yang berbisnis aja, bahkan karyawan, orang yang baru lulus juga kita bisa ceritain, kamu baru mau mulai bisnis ya, aku ada tuh buku bagus banget, itu kunci buat kamu bangun habit bisnis online, tinggal dipraktekin aja di media sosial, dan grupnya memang sudah proven ya, sudah 8 tahun Mas Hermas ini bantu banyak orang go online dengan webpractice.com. Seperti itu teman-teman. Jadi yang didapat itu bukan cuma bukunya ya. Terus nanti dibimbing juga ya dengan aku dan tim Mas Hermas gitu untuk 14 hari ke depan. Jadi selama menunggu, kita kan sekarang tanggal 20 ya, tanggal 20, 21, 22 launching. Nah, itu sampai nanti bukunya datang kurang lebih tanggal 20 Oktober itu akan ada kelas-kelas dan pembinaan gitu ya, sambil kita jualan asik, jualan buku, workshop, sama bootcamp bisnis seperti itu dengan keuntungan 30 sampai 40% saudara-saudara. Ini legit banget, ini legit gitu. Oke. Nah, sambil kita melebar ke yang lain-lain, kayaknya udah cukup ya, aku mau cerita ini aja sih teman-teman. Jadi tentunya aku akan dampingin teman-teman, ngerapihin media sosialnya teman-teman, sambil kita latihan berjualan gitu ya. Tapi gue udah ada produk, yuk kita sekarang ngobrol, gimana solusinya, apa teman-teman ada pertanyaan, ketertarikan, atau apa, gitu ya. Intinya sih kalau di tim kita mulai dari yang basic, dari gimana bikin konten, copywriting, kemudian misalnya yang tertarik, ini katanya sekarang lebih banyak bisa punya temen di TikTok ya gitu. Tergantung kamu mau jualannya apa. Sebenarnya edukasi pun bisa di TikTok, tapi tetap kembali lagi kalau mau di video itu harus kuat ini ya, harus kuat entertainingnya gitu, harus bisa menghibur. Kalau nggak bisa menghibur ya paling kayak aku ya, harus siap dengan kamera, latihan gitu. Nah, tapi kalau mau latihan dulu, kita bisa kuatin dulu di Facebook atau di Instagram, seperti yang kita mau rapikan ini. Itu tetap bisa kita menjaring banyak orang dari situ. Selain dari teman sama saudara di WhatsApp tentunya. Oke, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya udah selesai. Semoga berkenan dan ada mungkin 1-2 hal pencerahan atau hal baru gitu ya, sebelum kita
mau masuk ke lead magnet sama contoh franchise Indomart ya, aku mau bandingkan. Boleh yuk kita ngobrol-ngobrol dulu, monggo siapa, abang, kakak yang mau ngobrol tentang bisnisnya boleh, ayo. Oke, nggak apa-apa ya, aku share di sini aja kali. Yuk, monggo, silahkan. Kak Anjar ya, Kak Anjar, boleh silahkan kalau mau ngobrol. Ini postingnya Kak Anjar ya. Gimana nih Kak? Sepertinya sifatnya masih berupa galeri kehidupan pribadi ya. Kalau yang ini, kalau yang kakak kirim ini, cara menjaring reseller untuk fashion anak. Oh kakak mau bikin reseller. Nah ini yang ada di bukunya nih. Makanya nanti ada materinya juga yang dalam 1 bulan ke depan kita akan bahas juga. Ada cara-caranya, termasuk ini aku kasih bocorannya untuk lead magnet. Karena kan di grup tadi kita bahas Kak. Gitu ya. Kak Anjar, sorry aku mau konfirmasi dulu. Iya ada dua IG jualan. Oke. Yang IG jualan boleh lihat Kak namanya apa? Kira-kira dari apa masukan tadi, masukan 5 hal tadi itu ini ya. Kira-kira apakah cocok udah diterapin di Instagramnya? Laura Baby. Oke, thank you. Waduh, ini kayak udah keren nih ya. Enggak dinilai, aku juga baru masih belajar ini ya. Nah, ini keren nih. Asik nih. Nah, ini seperti ini baby shop ya, Valaura. Kemudian fashion. Nah, ini bisa diklik karena Instagram. Wih, keren. Udah ada Instabio-nya. Kak, reseller udah berapa banyak nih, Kak? Sorry. Screen-nya dari kapan nggak ada nih? Aduh, minta maaf. Jangan-jangan tadi kepencet ya? Sorry. Ini gimana? Udah ya? Oke. Dari kapan kamu Tiara? Tadi screen-nya muka aku doang, ya Allah. Dari tadi aku... Iya. Lah, gimana ini? Minta maaf ya, teman-teman. Aduh. Nggak sesuai yang dibicara. Waduh, screen-nya apa tadi tuh? Sorry. Tadi ke-mute di sini nih, aku nggak lihat ininya, share-nya. Oke, ya ini bisnis kakak ya, menyediakan. Nah ini nih teman-teman, ini yang kita mau pelajari buat teman-teman yang belum lakukan. Nah ini keren nih, Valaura. Wih, followersnya udah banyak. Ini udah dari tahun berapa ini Kak? Nah, ini kakak udah bagus kan, udah rutin. Nah, berarti tinggal resellernya itu 2014 tuh ya, teman-teman. Temennya Raffi Ahmad ini udah dari zaman kapan udah main media sosial. Waduh. Aku baru mulai, Kak. Baru mulai tapi udah sok-sokan ngajarin teman-teman nih ya. Jadi, itu nanti kita akan bahas lead magnet. Saya juga bingung dari tadi nggak berubah. Aduh, minta maaf tuh kan. Makanya pada nggak mau open mic sih. Aku jadi salah nggak terkoreksi deh. Minta maaf ya. Oke. Yes, jadi Kanjer kalau untuk reseller itu kan kakak mendata nggak selama ini pembelian apa data pelanggan kakak. Nah, itu yang kita nanti akan data ya dengan panduan buku gimana caranya mendata kontak klien ya, kontak klien apakah WhatsApp atau email, kemudian kita mengolahnya kembali untuk menyapa dan menawarkan seperti apa. Kak, keren banget Kak. Nanti aku ikutan belajar nih. Nah, paling kalau kakak
ini ya. Ini bisnis sendiri, franchise atau oh ini dari supplier ya fotonya ya. Tidak Kak, dulu banyak reseller tapi kesalahan saya tidak mendata. Oke, yes nggak apa-apa kita start fresh. Supplier ya fotonya keren-keren. Nah ini kalau ada foto supplier kayak gini bagus, tapi kakak juga bisa bikin ya dengan background seperti ini, itu misalnya untuk 6 atau 9 foto gitu ya. Itu seperti aku gini kan ya. Itu secara tampilan sih api-apian aja. Nah ini kan seperti ini. Ini aku lagi ada konten yang oke. Nah, bikin puzzle konten gini kan Kak, ya kan, biar tampilannya bisa ya itu selera sih ya, selera. Kalau penjualannya udah bagus, terus reseller dan klien sudah terfasilitasi gitu ya. Kalau menurut aku sih nggak ada yang salah. Ini udah keren banget nih, apalagi udah dari 2014, Masya Allah. Semoga lancar, berkah, nular rezekinya ke aku dan teman-teman yang lain. Thank you. Yuk teman-teman, boleh dong yang lain sebelum mungkin yang mau tanya-tanya tentang peluangnya, aku mau ajak selain kita bahas tentang bisnisnya teman-teman, ada peluang bisnis nih di bidang edukasi gitu ya. Ada yang tertarik nggak sih teman-teman? Sorry, ini peluangnya. Ada yang tertarik buat beli bukunya, praktekin ya, teknik penjualan online agar rutin closing, memperbesar jumlah closing sampai ya meraih banyak kontak dari media sosial. Nih rumus-rumusnya ada di buku ini nih yang kita bisa beli di harga hampir 50% nih teman-teman. Gitu. Kalau aku sih excited banget ya. Dan aku emang kalau kayak gini ini kayak jajanan ya buat aku gitu. Apalagi masuk ke networknya Mas Hermas. Kurang lebih 200-an halaman. 200-an halaman, tapi tiap bab itu akan kita bahas sih, Kak. Akan kita bahas tiap minggu. Pokoknya sih aku kalau cerita ke teman-teman, aduh gue tapi masih kerja loh, belum fokus. Kalau belum fokus jangan ambil, tapi kalau bisa luangin ya, setiap hari 1 jam aja, itu teman-teman udah bisa sih jalanin. Udah bisa bangun bata demi bata, kebiasaan demi kebiasaan bisnis online yang menghasilkan. Masih coba memahami? Yes, Kak Rani boleh tanya-tanya dong. Tanya aja, nggak apa-apa kok, gratis. Yes. Karena aku ini sih ya, aku mau cerita. Sorry, aku stop share dulu. Teman-teman, aku ceritain dulu ya. Aku cerita tentang lead magnet dulu ya, sebelum contoh ke Indomart ya. Nah, ini kan tadi Kak Anjar juga sama teman-teman di grup ada yang tanya tuh, Kak, kalau lead magnet itu maksudnya apa gitu ya? Kan kita udah bahas sedikit. Jadi lead magnet itu kayak pancingan ya, karena orang-orang yang nggak kenal kita kan nggak tahu nih apa namanya. Misalnya tadi Kak Anjar jual produk bayi gitu ya, produk bayinya harganya premium atau malah murah ya, apapun lah ya, misalnya premium. Terlalu mahal, mendingan beli di swalayan deket rumahku lebih murah misalnya. Cuman tahu mahal atau murah doang. Nah, kenapa kita nggak kasih price list, nggak kasih, bukan zamannya cuma naruh katalog lagi di media sosial, tapi mengedukasi, menyentuh misalnya kalau fashion bayi yang kita bahas ya tentang bayinya juga, tentang kesehatan bayinya, tentang material bajunya gitu ya. Jadi itu ada pilar konten. Kita nanti tentuin 5 pilar sesuai dengan bisnis kita.
Nah, itulah dari situ kita bikin lead magnet, Kak. Nah, lead magnet ini bentuknya interaksi ya, kita kasih seperti aku juga share ke teman-teman, yuk yang mau belajar atau yang pengen sukses online ya, jago closing. Nah, itu keyword itu ketangkep kan sama teman-teman sehingga teman-teman gabung nih di sini. Nah, gitu. Jadi pikirin target market kita tuh punya masalah apa gitu. Nah, kita sampaikan itu berupa e-book, berupa tester, berupa kayak IG live, pembahasan atau quiz gitu. Kira-kira kebayang nggak Kak di sini? Gimana caranya mereka mau kenal dulu aja, mau coba aja gitu. Kalau di offline itu ya memang harus ada budget ya, biasanya nggak ini gitu ya, namanya berbisnis ya kan itu seputar gimana kita invest dan investasi itu balik ya dalam periode yang misalnya nih 100.000 balik 4 kali lipat dalam seminggu atau dalam gitu ya. Aku masih belum kenal nih kelas-kelasnya teman-teman, tapi intinya pebisnis itu nggak akan ragu sih untuk mengeluarkan uangnya yang aku pelajari ya, nggak akan ragu untuk mengeluarkan ketika dia melihat oh aku bisa bisa kerjain nih, oh gue bisa lihat marketnya, oh gue bisa tawarin ke situ ke teman gue dan sebagainya. Nah, ini contoh lead magnet. Kemudian ini ada contoh-contoh lead magnet lainnya teman-teman. Ini nih yang kemarin kamu Tiara tanya ke Mas Hermas ya kan, kalau skincare kamu Tiara boleh dong komen nih di antara ebook, trial ini tester ya, webinar, audiobook, voucher, email, blog, quiz gitu ya, checklist. Nah, ini kepikiran boleh dong kamu Tiara nih aku tes nih. Kamu kira-kira kepikiran apa nih lead magnetnya gitu. Kalau aku sih untuk skincare juga kebayang ya apa gitu karena aku juga ada bisnis skincare. Tapi kenapa aku nggak kerjain skincareku? Karena ya kembali lagi ya skincare itu menurut data itu tidak termasuk ke 5 bidang yang dilirik meskipun di saat krisis gitu. Jadi bukan yang basic gitu ya, bukan yang dasar. Meskipun marketnya akan selalu ada, produk apapun marketnya insya Allah akan selalu ada. Tapi apalagi kamu memang profesional ya di bidang kecantikan gitu ya, pasti ketemu sama orang-orang yang sebenarnya di bidang itu. Tinggal setiap media sosial kita bunyinya skincare nggak gitu, bunyinya kita memang orang yang tempat bertanya di bidang itu enggak gitu. Itu yang kita mau rutinkan bikin kontennya. Udah ada. Gitu. Kak Rita, Kak Rani, Mas Azam boleh dong minta pendapatnya nih. Gitu tentang lead magnet kira-kira sudah dipraktekkan belum nih? Udah dipakai belum? Karena apalagi di dunia online ya, kebayang aja lead magnet itu kayak bagi-bagi tester misalnya Kanzler sosis ya, orang jualan sosis bikin tester. Aku dulu di kebab juga gitu ya, kebab gede tak potong-potong, makanya itu rada sulit juga di masa pandemi kayak gini ya, orang toko buah aja udah nggak naruh tester kan ya. Kak Rani, ayo Kak Rani, mau open mic, open cam, thank you. Ayo ngobrol. Oke. Kak Rani di daerah mana, Kak? Halo Kak Luki. Halo. Saya kedengeran suaranya ya? Jelas. Tangerang Selatan, Kak. Oh, nggak jauh dong. Oke, gimana, Kak? Dan kalau saya sebenarnya online ya baru mulai dan masih meraba-raba ya. Mungkin kalau lihat IG-nya juga masih yang saya share di feed untuk yang pribadi itu masih random apa yang lagi dirasakan, apa yang lagi dikerjakan, kadang-kadang jadinya karena saya lagi senangnya bikin sabun ya saya share saat bikin sabun kayak gitu. Tapi kalau untuk bisnis juga sebenarnya juga baru mulai, bingung juga sebenarnya. Makanya dari tadi sama semua yang baru mulai pasti bingung. Aku udah berbisnis kecil-kecilan dari kecil sih, emang aku suka dagang, Kak.
Dari SD tuh aku emang udah suka jual donat, jual kartu, Sailor Moon apa gitu ya. Jadi emang orang Padang ya, Padang aku nih. Jadi emang seneng dagang. Tapi serius itu kurang lebih setelah jadi ibu rumah tangga, aku resign dari kantor 2015 sebenarnya. Nah itu kakak perlu tuh kakak perlu refleksikan. Itu yang tadi di awal kita bahas sebenarnya. Kakak perlu refleksikan sampai saat ini kakak hidup sampai saat ini itu kita tuh punya sejarah apa nggak sih yang seperti sabun ya, kenapa kok tiba-tiba ke sabun gitu ya. Nah itu kakak pasti tarik benang merahnya, itu kita ada kelasnya namanya mindful business ya. Kita itu mengevaluasi lagi, kita bikin jurnal mengevaluasi sebenarnya, karena aku udah meninggalkan banyak bisnis tuh udah nggak terhitung Kak. Jadi aku nggak bisa bilang aku sudah berhasil ya teman-teman, but I'm so confident and I know next step-nya tuh aku akan apa gitu. Dan income itu bukan rupiah lagi yang aku cari ya. Hasil itu insya Allah sudah terlalu banyak contohnya, dan mengikuti ya. Insya Allah. Maksud aku kita bukannya gue nggak mau duit banyak ya Kak ya, cuman aduh income tuh udah nggak usah diomongin deh. Ketika lo tahu apa yang lo kerjain, insya Allah itu seperti orang-orang sukses yang tadi youtuber itu udah kita omongin, mereka nggak ngomongin aja resepnya, mereka bukan motivator ya kan. Cuman kita akan bedah, ya aku teman-teman bisa bilang lah, oh si Lucky praktisi gitu ya. Aku melakukan, alhamdulillah aku menghasilkan dan aku menularkan. Masalah rezeki, teman-teman rezekinya bisa jadi lebih banyak. Tapi aku pengen kita sama-sama ngerapihin otak yang kusut nih gitu. Termasuk tadi Kak Rani bilang ya kan. Nah kan asik kan kalau ketemu teman, karena kalau nggak masuk komunitasnya, nggak ketemu teman yang cocok, mungkin itu banyakan magernya Kak, banyakan malesnya gitu ya. Betul, apalagi kalau ibu rumah tangga ya. Sama tos. Kayaknya never ending story lah. Iya. Aku kalau nggak aku sibukin ke sini, aku pasti bobo siang, setiap siang. Sleeping Beauty. Jadi kalau saya mungkin awalnya kalau belajar sabun tuh sebenarnya awalnya karena ada di sekolah anak-anak itu workshop membuat sabun jelantah. Awalnya dari situ. Minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Tapi kemudian akhirnya aku mulai bikin lagi sabun mandinya. Jadi sabun batang untuk mandi. Tapi minyaknya minyak baru, bukan dari jelantah. Nah, terus setelah itu memang idealis ya. Maksudnya orang kan mungkin untuk beli sabun seharga lebih dari 10.000 mikir-mikir ya. Kalau dia nggak punya apa keunikannya Kak? Kalau sabunnya kan dia tanpa tambahan surfaktan. Surfaktan itu bahan bahan sabun yang sintetis. Gitu. Jadi ini bahannya cuma dari minyak nabati. Tapi memang butuh NaOH itu kan untuk dia membuat ketemu antara natrium hidroksida sama minyak nabati. Aduh, buka kelas nih kita. Ini jadi kelas sabun nih nanti. Nah, ini maksudnya perjalanan saya sampai sekarang. Nanti ya, ini buka masih kelas ya. Belum masuk bisnis, maksudnya masih eksperimental ya. Bikin untuk jadi di rumah saya udah nggak beli sabun mandi lagi. Saya bikin untuk pakai di rumah, kemudian kadang-kadang dijual ke orang per orang. Tapi kan kalau untuk publik kan itu harus ada BPOM-nya ya. Kalau untuk umum gitu. Kalau untuk orang ke orang kan kita sama-sama tahu ya, oh ini handmade soap gitu. Banyak contoh, kakak ikutin influencer siapa dalam dan luar negeri. Kalau di Jepang saya banyak lihat mereka bikin yang, kalau di Singapura itu kan yang merek Lush ya. Mereka ya, tapi itu ada tambahan surfaktan juga kayaknya. Masih ya. Kalau saya terlalu idealis kayaknya ya. Nggak apa-apa sih, nggak maksud aku. Bahan pewarna pun nggak pakai yang sintetis, sebisa mungkin pakainya yang bubuk dari akar-akaran atau daun gitu. Berarti ntar pewanginya gaharu gitu ya? Enggak, pewanginya essential oil. Oil. Kemudian dari situ akhirnya saya belajar essential. Jadi sebenarnya perjalanan panjang untuk sampai ketemu sama Kak Lucy sekarang. Itu saya sempat ikut untuk pendampingan UMKM gitu. Itu memang harganya lumayan dan saya udah habis banyak, tapi tetap nggak jadi juga bisnisnya. Kenapa? Bikin apa itu? Ya, si sabun itu tadi.
Oh. Nah, cuman karena memang dia niche-nya kecil kan untuk sabun handmade, pasar itu tertentu dan memang nggak banyak. Nah, kemudian akhirnya saya belajar lagi, jadi tertarik dengan essential oil, akhirnya belajar aromaterapi. Belajar aromaterapi, sekarang akhirnya tertariknya di membuat blending oil. Untuk kebetulan saya bikin blending oil untuk oles ibu saya, jadi untuk blending oil untuk sistem saraf. Masya Jadi Allah. itu Wow, keren. oilnya di blending, terus dioles di ibu sebelum tidur, itu membantu Apa ibu jadi relaksasi lebih atau? nyenyak untuk tidur. Ibu saya kan udah Itu lansia ya, 70-an. itu essential oilnya dengan MLM seperti YL atau apa, atau dari dalam negeri atau gimana? Memang saya pakai yang import ya, karena kan saya pilih yang paling pure ya. Saya dapat oil itu dari Jerman, jadi Dari Jerman. dari Jerman, dan dia hanya ada 29 oil. Kenapa saya pilih itu? Karena sebelum saya join di situ, saya belajar di aromaterapi dulu kan, dengan guru yang berbeda. Dari situ udah dijelaskan pure oil itu sebisa mungkin kita pakai untuk terapi itu yang benar-benar pure. Yang pure itu tidak terlalu banyak bahan campuran dari. Oke. Karani, thank you banget. Aku sebenarnya secara insight ilmu, aku suka banget belajar ya. Tapi mungkin biar buat gantian sama teman-teman, kita bahas Jadi sedikit keseruan dulu ya. cerita. Ya seru, alhamdulillah. Tapi kan Maaf ya. udah kemalaman ya. Aku pengennya Ya, sih maaf. sebenarnya jangan malam, tapi kan banyak teman-teman yang masih kerja. Maksud Oke, aku biar thank you kita ya. apa namanya, buat brainstorm aja Kak ya sedikit. Nah, yang kakak kerjain sih, aku mungkin punya pengalaman ya. Aku bisnisku, aku udah nggak pernah hitung ya. Kalau modal, kalau edukasi, aku catat sih. Aku keluarin sebulan sekian rupiah gitu ya buat course, buat apa gitu ya. Karena gue sering kali beli terus sebulan tuh bisa. Aku tuh dulu suka beli buku sampai sekian tahun belum dibuka gitu Kak bukunya ya. Itu udah aku tinggalin. Ternyata sekarang gue kerjaannya beli modul nggak gue pelajarin ya kan. Nah, aku nggak pengen itu terulang sama teman-teman, tapi kembali lagi ya, teman-teman. Jadi sharing ya. Teman-teman pasti punya jalur suksesnya teman-teman. Nah, yang aku ingetin adalah teman-teman, apapun yang teman-teman keluarkan gitu ya. Kalau kita bermental pebisnis ya, kembali lagi kita pengen di media sosial itu sebagai bukan cuma pembeli atau penonton, tapi kita mau coba create gitu. Nah, ketika mentalnya ke situ, apapun yang teman-teman keluarin, teman-teman mesti komit maksimal dalam sebulan tuh mesti balik 4 kali lipat. Udah itu aja dulu. Mau di sabun kayak, mau di oil kayak, mau di apa kayak gitu Kak. Karena pengalaman aku, ternyata kalau aja dari zaman kuliah tahu, aku sudah ngobrol sama diriku, sudah kembalikan ke diriku, dan aku sudah tahu kekuatanku di coaching, Mas Hermas kalah sama aku. Beneran. Beneran. Itu aku pas ketemu, aku dulu jualan logam mulia ya. Wah, keren, aku tuh dulu auditor teman-teman. Jadi sama lah kayak Mas Hermas gitu. Tapi Mas Hermas sekarang udah sekelas Denny Santoso. Aku ibu rumah tangga. Aku nggak bilang ibu rumah tangga nggak mulia ya teman-teman. Tapi ternyata seorang ibu rumah tangga pun dengan 1 jam saja ya, apalagi teman-teman yang biasa bekerja, itu bisa mencicil. Nah ini asiknya kalau bisnis online. Dan kembali lagi seperti yang peluang aku sampaikan hari ini, modalnya tuh nggak perlu kayak kebab aku yang minimal 30 juta. Mungkin kayak cerita Karani juga modalnya nggak sedikit ya, itu mainan tuh ya. Udah habis berapa banyak tuh, gue udah kebayang aja gitu. Nggak apa-apa. Makanya suamiku tuh, orang-orang beli tas ya, lo mah beli bisnis gitu kan. Ya alhamdulillah, tapi memang sih jadi modal ya. Aku nggak ngelarang teman-teman jatuh ya, teman-teman. Jatuh deh selama nggak ngutang gitu ya. Udah habisin deh tuh duit gitu ya. Nggak apa-apa, karena itu yang akan membentuk teman-teman dan menemukan dirinya teman-teman. Cuman yang aku ingetin, teman-teman, kita mau jualan apapun, duitnya ada di sales. Duitnya ada di sales. Nah, itu yang kita mau latih. Ini bisnis online ini jualannya kayak gimana gitu. Jadi, aku sama teman-teman kayak Kamuti misalnya, temanku di skincare. Kak, skincare tuh bagus. Hampir semua perempuan seperti aku juga, aku tidak meninggalkan itu. Tapi kita mesti tahu diri gitu. Kita nih ada di level mana, kita bisa tawarkan produk itu ke siapa gitu. Ketika kita sanggupi itu, kita bisa lihat alhamdulillah. Tapi ketika itu nggak kelihatan,
kita belajar dulu yuk, belajar sambil bercerita. Nah, makanya aku lihat, ya lo 100.000 udah bisa jadi reseller, masuk ke komunitas, terus tiap hari gue latihan copy paste dulu nih, kenalan sama orang. Dan kalau edukasi itu jarang akan ditolak, teman-teman. Mereka cuman pokoknya oke, thank you gitu. Nggak ada tuh ngomel-ngomel, lu ngapain sih jualan ke gue gini-gini, karena kita pertama itu kita kulonun gitu, kita izin, kita bilang dulu, Mimin izin ya kak, mau infoin tentang bisnis online nih, kira-kira kakak tertarik nggak gitu. Jawab mau, ketika jawab mau, beng, kita udah punya reply-nya pakai apa gitu. Gitu teman-teman, thank you karena nih udah cerita. Jadi maaf Kak Luki, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya, untuk nanti kan kita ikut yang kelas reseller tadi 115 tadi itu ya. Nah, nanti setelah itu gimana? Karena saya sebelumnya pernah ikut juga 30 hari malah. 30 hari? 30 hari itu invest apa? Pokoknya pembelajarannya itu dia memang step by step. Cuma kalau dari pemaparan yang dari Kak Luki tadi kayaknya kok agak lebih simpel, apalagi untuk ibu-ibu macam kami ini. Macam aku. Macam aku. Apakah 30 hari jadi yang apa? sebelumnya itu kita belajar landing page sebenarnya. Cuman itu teknis dong. Iya, memang effort sih. Maksudnya landing page itu kan kita harus menguasai, harus beli domain dulu, harus hosting dulu. Nanti aku ke sana sih. Nanti aku gitu kesana. juga. Nanti aku ke sana karena anakku aja udah aku ajarin, Kak. Jadi intinya aku ini mau tarik dulu ke mindset, mau tarik dulu ke teman-teman confident dulu sama diri, kita berlatih menjual dulu. Ketika itu sudah rutin, kayak aku nih ya, aku kan punya tadi ruang resik sama kebab aku ya, plus aku punya kelas sendiri yang nantinya aku akan kemas gitu ya. Dan fokusku memang ke mompreneur ya, ibu rumah tangga. Nah, tapi apapun produknya, apapun jasanya, gimana itu bisa ada di media sosial kita. Gimana itu bisa ada di landing page, itu sebenarnya udah pelengkap ya. Intinya kita udah bisa, kalau gue ketemu orang baru, anak gue naik kelas nih, ada orang tua murid yang belum aku kenal, apa kabar? Gimana kita bisa bersosialisasi, gimana kita bisa membawa diri, plus kalau orang tanya, lo ngerjain apa? Gue punya komunitas nih buat ibu-ibu, lo bisa ikut nggak? Nah, latihan begitunya. Nah, latihan misalnya kayak kakak tadi di sabun, kakak bisa confidently ngomong, kalau ya kemarin aku tuh belajar begini-begini, lo kok nggak belajar? Nah, itu lead magnet, Kak. Itu nanti kita belajar lead magnet. Kakak mesti siap kalau orang itu suka dikasih gitu kan. Nah, kita mesti siapin ya, kalau bukan modalnya ratusan juta, puluhan juta, minimal itu dia tadi, mentalnya pebisnis dulu. Gue siapin nih kayak kebab nih ya, aku siapin 3 paket ya, kurang lebih 75.000, 3 paket. Anakku lagi ujian, lagi presentasi, tak bilang, bikin games kak, nanti gamesnya hadiahnya kebab ya, gitu. Hadiahnya dapat kebab, anak gue heboh-heboh gitu kan. Nah yang dapat sungkan, Bu, langsung mereka order, anak gue suka loh, dan sebagainya. Itu buat apa? Buat kita dikenal aja dulu. Yang penting kita kasih dulu, apakah itu berupa tester, berupa kelas, edukasi, kayak kakak misalnya. Tapi kembali lagi ya, dari pengalaman aku sih, bisnis itu nggak akan bertahan ketika itu tidak dari dalam diri kita. Kalau cuma sifatnya tren atau ikut-ikutan orang, kakak mesti mengenal, kita mesti mengenal kekuatan kita tuh ada di mana gitu. Itu bisa lebih langgeng karena pebisnis yang sukses itu mungkin menemukannya nggak di tahun pertama sih, tapi dia akan lebih mudah ketika dia mulai dari dirinya, dari yang dia suka gitu. Karena pasti kan nanti ada kesulitan, ada kurang modal, ada belum dapat income, tapi ketika emang itu hobi yang passion to profit ya, jadi yang misalnya emang senengnya bersih-bersih gitu ya, ya udah ngerapihin rumah aja bisa jadi konten gitu kan. Beli baju baru aja bisa jadi OOTD gitu. Nah, jadi itu yang kita mau evaluasi. Nah, sambil sebenarnya fokus kalau di buku ini sih nggak selengkap itu ya, itu nanti secuplik aja, tapi aku ada sih kelasnya untuk misalnya ngerasa, look, gue mau dong ditemenin gitu ya, mulai dari self check up ya, kita mau ngecek
Itu aku ada kuesionernya, bisa diisi gitu ya. Jadi gue bertindak sebagai psikolog juga gitu ya, auditor juga, motivator juga, silahkan gitu. Nanti kita bikin kelas-kelas kecil, tapi intinya kembali lagi semangatnya adalah uang yang teman-teman keluarin, teman-teman harus komit minimal balik 4 kali. Nah, aku nanti kalau teman-teman pengen, ajak dong cari duit dong gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin dong ujuk-ujuk nggak pernah latihan, pengen punya penghasilan 100 juta gitu kan. Ya lo dapetin 1 juta pertama aja belum gitu. Nah, itu kalau teman-teman ini nanti aku kasih challenge, ya dapetin 1 juta pertama, jualannya apa gitu ya. Ya tinggal copy paste kayak gitu Kak. Aku pernah challenge teman-teman ya di grup itu, kita belajar bikin custom stiker WA yuk. Nih gue bukain ya. Gue jadi gemes. Aku challenge ini, aku sendiri dapat 1,2 juta ya, teman-teman jual 50-an ribu. Aku jadi lupa nih presentasinya apa ya namanya. Ini kali ya. Itu teman-teman pokoknya kita sih asik ya selama teman-teman mau ngobrol, insya Allah mungkin aku ada pengalaman, ada insight, kita solusiin bareng-bareng. Nih contohnya nih, nah ini tuh ilmu gratis nih teman-teman, ada di YouTube aku, mungkin teman-teman juga di sini banyak yang udah bisa bikin stiker WhatsApp. Nah aplikasinya yang dipakai apa gitu ya, langsung aku bilang teman-teman nih ya, lihat ya YouTube aku ya, aku bikin stiker WhatsApp kayak gini. Terus kita bikin program nih kayak gini. Mbak, aku nggak punya Canva, sini gue bikinin gitu ya. Yang penting lo bikin dulu stikernya, terus lo tawarin deh ke tante lo, ke ini, ngetes aja. Namanya latihan dagang. Kan kita pengen dapat income. Income kan ada di sales ya kan. Nah, seperti ini Kak. Dijual 10.000 gitu ya. Iklannya tuh, copywritingnya tuh, aku udah punya mesin-mesin bikin copywriting soalnya. Jangan sampai nyesel, bikin stiker custom WA cuman 10 ribuan, buy 5 get 1, sebenarnya dia bayar 50 ribu kan, cuman nulisnya kan 10 ribu, kan orang jadinya 10 ribu gitu, jajanan gitu, cepet. Nah jadi seperti ini kita paketkan, padahal bikinnya cuman 5-10 menit, kalau udah bisa sekali, cuman tinggal naruh tulisan, taruh outline gitu ya. Kalau fotonya ada yang rempong gitu ya, fotonya mau 2, boleh tambah 10.000 apa tambah 15.000 ya gitu, seru-seruan. Jadi kita tahu dulu dari mana datangnya income, sampai nanti teman-teman mesinnya di diri udah otomatis bisa ngejual yang lain gitu. Ini contoh ya, ini aku punya mesin namanya Copywriting Matic, tinggal ngisi-ngisi kuesioner produknya jadi copywritingnya, terus kita bikin pre-text-nya, orang kalau ngeklik langsung ordernya, halo Mbak Luki, aku mau dong bikin custom stiker WA. Ini ngomong-ngomong, screenku kelihatan nggak? Tadi error. Kelihatan ya? Begitu, Kak. Ini ada chat lagi sebelum kita tutup. Alhamdulillah, besok anakku juga ujian. Saya kemarin ketinggalan, nggak fokus. Yes. Bu Rita nanya aja nggak apa-apa, mau ngobrol di sini, ayo di grup boleh. Yang ketinggalan yang mana? Yang kira-kira mau dipraktekin? Karena teman-teman, aku tuh sebenarnya lagi berlatih lebih struktural, lebih singkat. Dan aku senang sebenarnya kalau meeting-meeting kayak gini nggak lama-lama. Karena aku mau keruntelan sama anak-anak. Cuman ya pasti aku harus rutin berbagi ya sama teman-teman, rutin sharing, dapat insight dari teman-teman. Nggak bisanya yang mana, besok aku angkat jadi konten. Jadi teman-teman monggo kalau mau nanya, Bu Rita nanya apa yuk? Bu Rita bisnisnya tadi nugget di ini mau dilihat nggak media sosialnya atau kumaha atau gimana nih? Bu Rita domisili di mana Bu Rita? Seneng ada di Purwokerto kemarin, di Manado. Aduh, tuh kalau zaman dulu aku jadi auditor, jadi konsultan itu tiap ketemu klien minimal masih traktir kopi nih gua. Beneran loh, aku yang jadi konsultan aku yang traktir kopi, coba. Kalau online kan hahaha gini aja. Ayo minum masing-masing. Bu Rita, ayo ngobrol. Oke, kayaknya materinya udah selesai. Aku sih berharap teman-teman langsung praktek nih. Kamuti lead magnet ya? Aku mau cerita tentang Indomart ya.
Ayo, monggo yang mau tanya sambil kita mau tutup nih. Kamu Ti. Kamu Ti. Aku Iya, mau. kalau masih mikir dulu kalau Oke. kemarin lead magnet yang aku tangkap kan katanya kayak bagi-bagi PDF tentang perawatan wajah. Nah, kalau misalnya aku kayak gitu, aku harus nyari sumber gitu ya, Kak. Terus di PDF-in jadi beberapa halaman atau kayak gitu mungkin ya, Kak. Betul. Nah, itu yang aku sindir kamu sebenarnya. Kamu ini udah berapa lama belajar sayangku. Aku pengen lihat kisah sukses kamu dengan tapi kembali lagi ya, memang harus kamu dengan hati ya. Maksudnya kalaupun mungkin aduh gua nggak ada waktu bikin lead magnet Kak gitu. Ya jangan mempersulit diri gitu Kak. Emang keren sih jualan skincare tuh keren, tapi yang aku mau cerita sama teman-teman adalah teman-teman, aku ya, sebelum aku tahu kekuatanku ada di coaching, aku tuh jualan segala macam, teman-teman. Tapi ternyata memang itu di situ duitnya gitu. Yang penting pokoknya lo ya yang pertama intinya perut nggak lapar aja ya. Karena bisnis itu perlu waktu, minimal 10.000 jam 5 tahun gitu ya. Jadi mulai aja sekarang teman-teman. Keburu pensiun, aku dulu tahun 2008 aku pegang seminar pensiun Indosat itu nge-lay off 500-an orang karyawan ya. Lebih itu pada panik semua. Benar-benar intinya semua dari kita itu intinya kita mau jadi penjual atau pembeli. Itu kalau di kehidupan aku tuh aku melihatnya. Kalau kita tetap misalnya ya hanya menjadi karyawan, ini kebanyakan sesi motivasinya ya, minta maaf. Intinya aku mendorong sekali teman-teman pertama buat latihan jualan dulu. Latihan jualan yang gampang. Kalau menurut kamu Ti, ini yang aku temuin di teman-teman skincare aku, makanya aku menjadi ahli dulu di menjual secara online, baru aku akan mau produk apapun insya Allah aku bisa angkat gitu. Nah, tapi kalau teman-teman untuk bikin konten yang kesulitan, untuk menarik ikan-ikan di laut ya, menarik pasar di orang yang nggak kenal. Nah, aku bersyukur kenapa? Ini salah satu bukti. Dari sekian ratus mungkin setiap Zoom aku mungkin ada di maksimal 20-an orang gitu ya. Aku rasa nggak ada masalah gitu. Satu orang aja aku pernah jalanin kok gitu. Tapi teman-teman di sini belum tentu punya link Zoom yang lebih dari 40 menit kan? Nggak seperti aku gitu. Itu aja udah progres. Satu gitu ya. Terus aku bersedia untuk menyediakan begini. Nah, ini yang perasaan progresif ini yang aku pengen teman-teman rasakan gitu ya. Jangan belum gue nggak bakat nih bisnis, nggak ada income-nya nih. Aku masak-masak ternyata ada teman kita gitu ya. Masaknya capek gini. Nah, itu berarti PR-nya belum selesai gitu. Teman-teman belum mengevaluasi dulu. Teman-teman bisa lakukan apa? Bisa di pendidikan kah, di kuliner kah, di mana itu yang memang everlasting produknya, di mana yang teman-teman paling suka, paling kuasain gitu. Dan teman-teman siapin modal karena berbisnis itu kembali lagi modal. Kalau aku kebab dulu ya, modal 30 juta jadi 90 juta misalnya. Modal 30 juta di awal berarti sehari minimal aku 1-2 juta income gitu. Nah, itu sederhana ya teman-teman, tapi perhitungan seperti itu yang membawa kita ke income. Itu yang seringkali kita metodenya metode hope marketing gitu ya. Ya produkku bagus kok gitu ya. Ya produknya bagus tapi lo menjual itu ada faktor dirimu yang belum dikenal, ada faktor kamu sekarang jual besok tidak. Nah, faktor-faktor itu yang kita mau eliminasi. Dengan apa? Dengan latihan menjual dulu. Pokoknya kita jual dulu yang memang. Nah, ini aku mau coba kenalkan. Kalau memang kamu Tiara tertarik ya, salah satunya adalah Kak, skincare-nya nggak harus berhenti kok. Gitu loh. Kita jangan malu. Aku sendiri kan kamu Tiara bisa lihat ya, aku praktis berhenti sebenarnya di situ. Bukan karena apa-apa, karena aku melihat eranya adalah online. Kalau online-nya kita belum kuasain, tapi kita udah repot urusan seperti aku dulu ya, makanya aku bersyukur kenapa kios kebabku tutup itu sebenarnya aku bersyukur. Dan aku disuruh berhenti, rehat, aku belajar lagi dalam 5 bulan ini masuk ke dunia online. Dan keluargaku udah approve
gila lo ya, baru belajar 5 bulan. Bukan apa-apa, aku kan modalnya udah dari 2008 aku konsultan, ya kan. Ya memang ini bidang aku, ini yang aku pengen teman-teman evaluasi gitu ya. Sambil teman-teman latihan jualan, teman-teman evaluasi kekuatan teman-teman di mana. Bisa jadi di kebun, ya kan. Bisa jadi di tanaman-tanaman, kenapa enggak? Kenapa enggak ngemodal bikin tanaman kecil, layak difoto. Aku nih kalau aku bisa lihat ini kameranya, kamarku tuh yang bagus backgroundnya tuh cuman ini sama itu di pojok satu gitu loh. Jadi kita take-nya ya sangat murah sebenarnya, sangat praktis kalau dibandingkan bisnis-bisnis lain. Nah ini aku mau cerita, teman-teman tahu nggak pemilik Indomart itu setiap bulan pendapatannya puluhan juta, ya puluhan juta. Rata-rata yang standar itu rata-rata di 25 juta. Tapi ya kita lihatnya gampang ya, enak ya. Yes, tapi punya Indomart itu modalnya nggak sedikit teman-teman. Ada yang tahu nggak di antara teman-teman modal buka franchise Indomart berapa sih? Di luar tempat ya. Bu Rahma, ya udah insya Allah. Berapa Kak? 70 juta mungkin. Yes. Ada yang mau tebak selain 70 juta? Ini aku buka nih laporan keuangannya. Bukan laporan keuangan Indomart sih. Aku buka laporan keuangan swalayan yang kecil. Nah, ini ada yang jangan-jangan udah 200 juta. Yes, mirip Kak. Kurang lebih 300-400-an juta. Itu untuk income 20 juta loh teman-teman. Ini kan kayak deposito nih kalau teman-teman bayangin. Berarti kurang lebih memang income yang diharapkan oleh pebisnis itu adalah 10%. Nah, kalau tadi aku bilang contohnya aku bikin stiker ilmunya gratis bisa jadi 1,2 juta, buat aku dapetin bulan depan 1, ini kan kita ngomong kecil dulu ya. Kenapa aku nggak bicara 10 juta, nggak bicara 20 juta? Karena sebenarnya kita itu seringkali, oh gue udah berbisnis dari 2008 loh. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi bisnis kamu ini sudah bisa menghidupimu belum? Atau bahkan menghidupi karyawanmu gitu ya. Kalau ya gue selama ini kan kantoran, bisnis gue, nah itu belum bisnis gitu. Bisnis itu udah bisa menghidupi kamu tidur aja kamu bisa hidup, ya kan? Nah itu makanya tadi aku kenalin sedikit tentang kuadran tuh ke situ Kak, gitu. Jadi udahlah kita nggak usah gengsi-gengsi. Kalau memang belum berpenghasilan, ayo kita koreksi gitu, biar dia bisa menghidupi. Nah, yang namanya bisnis bukan cuma menghidupi diri, tapi menghidupi tim. Karena kalau cuma menghidupi diri namanya selfpreneur. Makanya aku bilang ada motivator atau pengajar yang bilang, lo bilang diri lo business owner dong. Ya boleh aja gitu. Cuman asal jangan terus business owner tapi nggak ada evaluasinya, nggak ada actionnya, sehingga ntar pas pensiun bingung lagi ya kan. Jadi ada timeline-nya gitu loh Kak. Oh bisnis tuh misalnya, oh kalau ya itu kita ngobrolnya tuh hal-hal seperti itu. Gue pengen deh lo 1 juta pertama. Oke, kita mau kerjain apa gitu. Jadi kita ngobrolnya di situ. Kita mau kerjain apa? Modalnya berapa? Lo mesti siapin apa gitu. Atau kakak yang tanya, aku mesti siapin apa ya? Oke Kak, ini udah belum? Media sosialnya udah belum? Tiap hari bikin ini ya Kak ya gitu. Misalnya bikin kue, ya lo tiap hari lo harus upload tentang ini. Ntar aku ajarin cara tapi bukan di kelas reseller ini, nanti aku kasih beberapa tips sih ya, karena aku punya cara-cara gampang ya, mungkin teman-teman juga udah tahu sih gimana kita download konten orang ya, tetap naruh kredit mereka, menyebutkan nama mereka tanpa kita bikin konten. Makanya aku bilang sukses online tanpa bikin konten gitu ya. Upload konten bukan konten kita ya, tapi tetap sejalan sama misalnya kuliner, kan banyak ya, banyak. Kalau teman-teman ikutin kuliner, kayak semua orang pasti follow ya kuliner yang seru-seru, misalnya kuliner street food ya, seluruh dunia dia ambil, kadang kan nggak ketahuan sumbernya dari mana gitu. Itu ada aplikasi-aplikasinya. Yes, oke, jadi franchise swalayan ya nih, kalau mau teman-teman mau lihat, aku kasih lihat nih, mungkin ada yang punya pengalaman juga, karena aku orang ekonomi ya, jadi aku sering lihat ini. Ini teman-teman, ya Allah, ini tuh ibaratnya kayak punya warung kelontong ya, dan kayaknya
ini banget ya, apalagi warung udah di mana-mana, masa sih mau ngambil rezekinya Pak Jono gitu ya, tukang warung sebelah kita gitu ya, mau jualan kayak begini doang, dia menang apa? Menang terang doang gitu ya. Nggak kelas lah kayaknya. Ya bukannya nggak kelas juga sih. Nah tapi modalnya segini nih teman-teman. Ini swalayan abal-abal nih. Ini kurang lebih 300-an juta. Ini di luar tempat. Nah dengan penjualan kayak begini, ribetnya kayak gini, produknya juga begitu ya, pasti administrasinya luar biasa. Ini teman-teman tuh laba per bulannya 26 juta, dipotong biaya-biaya, bersihnya 10 juta. Nah, kayak begini mah jadi influencer aja, ya kan? Pertama, kita nggak punya modalnya. Ada yang diantara kita punya, nggak apa-apa. Poin dari berbisnis adalah uang yang kita punya, kita bisa gandakan nggak? Kita bisa jadiin berapa gitu ya? Bisa jadi beban dia bahkan berkurang atau dia bisa bertambah gitu. Nah, dengan bisnis online itu sangat dimungkinkan gitu ya. Misalnya ada yang suka jalan-jalan dulu. Ya tiap kali jalan-jalan keluarga dia record, naikin ke media sosial. Jadi vlog ya kan, vlog keluarga. Oh, dulu zamannya bolak-balik ke hotel, review hotel, makanan deh setiap hari. Nah, itu yang teman-teman mesti lihat gitu ya. Modal itu nggak bisa dihindari gitu. Kalau kita ada di bidang-bidang yang unik, di bidang jualan kristal, jualan skincare, apa ya, kita harus siap review tipe-tipe lead magnetnya, kasih tester atau kita review sendiri atau kita pakai konten orang lain. Nah, kalau lead magnet itu kan tujuannya gini, pancingan yang kita kasih ke WhatsApp orang-orang. Salah satunya nih Kamuti, kalau di kita itu ada pengecekan kulit wajah kan ya. Tapi kalau kita nggak bisa ngebawainnya juga, orang tuh jadi kayak ngisi kuesioner itu Kak, ngisi kuesioner itu salah satu bentuk lead magnet, dan ketika diisi, ini kalau buat yang bermodal ya, kalau aku sebenarnya punya kemampuan siapin modal ke sana, tapi kembali lagi, aku nggak mau ngerjain yang ngeluarin duit, uang ilmu yang gratis atau modal yang 100.000 aja, aku bisa hasilkan sekian rupiah, sekian juta gitu ya. Jadi kita berhitungnya di situ, jangan sampai kita belum ahli menjual, tapi si produk ini sudah perlu banyak support ya, kayak Indomart gini kan, kalau nggak pakai rak mau ditaruh di mana barangnya, ya kan? Kalau nggak pakai lampu, kalah dong sama tukang kelontong dan sebagainya gitu. Jadi kita berhitung apakah bisnis kita ini sudah tepat, kita sanggupi modal dan effortnya untuk menghasilkan berapa gitu. Nah inilah yang kita mesti latihan, brainstorm, dan tetapkan kemenangan-kemenangan kecil. Gue udah pernah closing nih kayak misalnya skincare. Aku udah pernah closing 500.000. Oke, aku naikin lagi 1 juta, 1 juta naikin lagi 3 juta, 3 juta ke 10 juta gitu Kak. Jadi harus ditetapin programnya apa. Itu sebenarnya udah diajarin juga sih di skincare kita ya. Gitu. Nah, tapi memang kalau kita mungkin teman kita belum banyak, kemudian kita juga bukan orang yang terkenal, ya zaman sekarang kita ketemu orangnya di media sosial kan. Nah itu gimana kita bikin konten-konten, nah itu yang ada di kelas kita juga, nanti di reseller, itu akan dibahas. Bikin kontennya seperti apa, terus ya karena ada di grup, ya dimanfaatkan ya kalau memang mau sukses, dan memang sukses itu perlu 10.000 jam, ya minimal 1 hari gue bisa kasih berapa jam gue untuk belajar ke situ, praktekin hal itu dan sebagainya. Begitu teman-teman, aku terima kasih banyak untuk kebersamaannya, semoga ada manfaat. Ayo kita ngobrol lagi di grup gitu ya, mungkin belum bisa tercerna semua, insya Allah ini akan aku taruh di YouTube juga buat mengulang. Tapi kalau teman-teman ada yang mencatat atau mau tanya, kita bisa bahas di grup ya. Terima kasih banyak. 200 juta, yes betul. Terima kasih Kak Lucky. Thank you. Kamu Tiara, aku kembali lagi sih, intinya aku tuh selalu balikin ke teman-teman yang kuadran tadi itu ya, kuadran. Jadi gini, aku ketemu sama teman-teman yang masih sehat aja, Masya Allah. Karena ada di antara kita yang kurang sehat, yang baru sembuh juga dari COVID, dan dia tetap melihat peluang dalam arti
gue masih bisa gue masih bisa pegang handphone dan gue mau latih skill. Dia nyangkut ya yang aku bilangin, lo mau di kantor pun sebenarnya duitnya itu di sales. Kalau orang salesnya nggak jualan, nggak dapat gaji, tutup itu kantor, ya kan. Nah, itu yang kita ini sebagai manusia ya akan sangat ini ya, justru di online itu dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, yang aku kampanyein adalah udah deh, kita tuh sekolah itu sekarang bisa di rumah gitu ya. Sekolah itu bisa di rumah, ilmu itu banyak yang gratis. Yang kita lupa, kita udah tumpul itu adalah create-nya. Jadi kita tuh udah terbiasa dikasih kerjaan, teman-teman. Udah terbiasa dikasih kerjaan sehingga kita nggak tahu apa yang kita suka, kita nggak tahu apa yang kita bisa, kita nggak berani menawarkan apa yang kita ciptakan gitu. Nah, yang terjadi sama para influencer, para YouTuber itu adalah mereka yang tadinya nggak terkenal, mereka cuma create gitu ya, create, akhirnya mereka punya banyak teman. Nah, karena banyak teman, dia cuma bilang, ya karena dia terbiasa di depan kamera, kok kayaknya lo tambah kinclong, lo pakai skincare apa? Ya ditanya, ya gue jawab ya kan. Ketika aku jawab, pada mau beli, jadi duit dan sebagainya. Sebenarnya semua algoritma atau sales yang akhirnya income-nya bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran itu, awalnya tuh cuman karena dia rutin upload konten gitu, dan akhirnya punya teman banyak. Nah, jadi kita tinggal ikutin pola itu aja, teman-teman. Kalau sekarang kita belum seperti Kak Anjar yang dari 2014 udah upload konten, udah berbisnis gitu ya, ya nggak apa-apa, sekarang kita mulai. Mungkin aku juga menilai diriku ketinggalan 5 tahun gitu ya, ketinggalan satu periode sukses lah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita nggak kerjain juga, kita mau jadi apa gitu ke depannya? Kita masih mau jadi, karena karyawan juga belum tentu selamanya, teman-teman. Kita nggak pernah tahu nanti otomasi itu akan seperti apa. Mendingan kita kenalin diri kita, lihat keunikan kita, siapa tahu ada di antara 5 bidang tadi yang kita bisa kuasain. Bahkan dengan internet itu kita bisa angkat itu menjadi materi. Teman-teman itu bisa jadi pembicara, teman-teman bisa di-endorse produk ini itu. Tapi memang bidang kekhususan teman-teman ini, kita sama-sama ibu rumah tangga nih, aku sama Mbak Rani. Tapi aku senang di pendidikan, misalnya Mbak Rani senangnya di kebersihan atau di kesehatan gitu. Itu aja. Intinya kita tidak bersaing satu sama lain, sama-sama dokter pun bahasannya bisa berbeda gitu ya. Dan dokter aja yang penghasilannya kita udah kagum-kagum gitu ya, karena pendidikan dia, ilmu dia gitu ya, pengetahuan kan sebenarnya. Tapi ketika mereka juga nggak akan dikenal gitu ya, karena emang sekarang rumah sakit penuh aja kali. Tapi seperti contohnya Dokter Tan itu, dia tetap memanfaatkan, dia riding the wave gitu ya, dia ikut perkembangan zaman ini kemana, dia nggak mau ketinggalan, karena ya dia sekarang sudah dipercaya di dunia digital, udah kredibel gitu ya. Ayo kita ambil bagian dan semoga semakin dikenal ya. Jadi ambil satu tema dulu, meskipun karena kita udah ketinggalan 5 tahun nih sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau jadi influencer di zaman internet 2010-2011, udah ketinggalan 1 dekade nih kita gitu, dibanding sama yang lain-lain ini kan, udah nih influencer ibu-ibu, nih influencer ibu sehat, nih influencer ibu olahraga gitu ya. Itu kan kita udah kenal dia udah lama karena dia bikin kontennya udah dari lama. Nah, kita yang baru memulai, coba yuk, jangan gue ibu-ibu isinya galeri foto keluarga gitu ya. Lu artis mana gitu kan, belum, jangan ngartis dulu deh, kita ambil dulu dari value gitu ya. Kalau yang jualan produk, ditinggalin dulu produknya, ambil value dari produknya, apakah itu kecantikan, apakah itu misalnya yang living gitu ya, kita nggak setiap hari naruh yang living ya, ininya adalah misalnya organik gitu ya, organic living, ya itu yang kita angkat value-value itu. Jadi orang senang berteman karena sosial media itu tempatnya berteman, bukan tempatnya jualan. Kalau mau jualan ya di marketplace ya kan. Nah itu beda lagi modalnya, mesti lebih gede lagi. Makanya kita pakai yang murah meriah cihuy,
aja, insya Allah. Terima kasih teman-teman waktu dan kebersamaannya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Nur Hayati. Salam. Insya Allah. Terima Thank kasih, you. Kak. Selamat istirahat. Thank you ya Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Izin live. Ya Kak Rahma, insya Allah nanti aku share